warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqahul Qur'an. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu saudara makan Allah, InsyaAllah kitab yang akan kita gunakan kitab Mukhtasar Ihya. Tapi saya punya 3 kitab Mukhtasar Ihya yang ketemu yang terbaru. Judulnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Isinya sama ya. Cuma ini diikhtisar oleh ahli hadis Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Kalau yang biasa saya pakai itu karya saudaranya Imam Ghazali bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Sebenarnya tadinya mau pakai itu, tapi lagi cari-cari. Seandainya ketemu besok saya balik ke kitab itu ya. Apa dalil kita wajib melatih jiwa? Di dalam Al-Quran yang dijadikan dalil untuk tazkiyah itu surat Asy-Syams ayat 9, surat 91 ayat 9. Apa kata Allah Ta'ala? Kita sudah hafal barangkali ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh, nah ini penegasan yang luar biasa. Allah mengatakan aflaha, telah beruntung, telah lega, telah sukses. Man zakkaha, siapa yang melakukan tazkiyah terhadap nafs. Baru ini bagian dari riyadatun nafs. Apa arti tazkiyah? Zakkaha, yang membersihkan nafs dari kebiasaan buruknya. Jam segini enaknya tidur atau duduk ngaji, kata nafs. Kata nafs gimana Pak? Tidur. Tapi kita punya sisi lain namanya kolbu. Kolbu itu maunya ngaji Pak. Jadi yang duduk sekarang itu yang punya kolbu itu. Jadi kolbunya lagi hidup. Ini yang dikatakan dalam surat Qaf ya, sesungguhnya peringatan itu hanya dapat disentuh, dicapai liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya kolbu. Maka ini semacam pujian dari Allah untuk kita yang mau memfasilitasi kolbu. Kita sudah fasilitasi tubuh, nafs, jiwa kita dengan tidur ya. Alhamdulillah masih ada yang mau menyempatkan untuk membersihkan kolbunya. Semoga saya yang diizinkan Allah ngajar kitab ini dan Bapak Ibu Saudara yang diizinkan Allah belajar, Allah jadikan orang yang termasuk kepada surat Asy-Syams ayat 9 ini. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ya, zakkaha, ha di situ nya berarti nafs, jiwa. Sebaliknya kalau beruntung lawannya apa? Rugi. Wa qad khaba man dassaha ayat 10-nya. Dan sungguh khaba itu rugi, serugi-ruginya. Jadi orang itu jiwanya kosong. Kalau apa? Man dassaha, orang yang membiarkan jiwanya mengikuti alur nafsnya. Nafs itu maunya ke bawah, kehendaknya itu rendah semua. Kalau makan, ya ujungnya kan jadi buang air besar, juga air kecil. Semuanya rendah. Sedangkan kolbu maunya kita naik. Oleh karena itu, menurut Bapak Ibu semua, wajib nggak membersihkan diri, melatih jiwa, atau sunat? Wajib. Itu wajib. Maka orang-orang yang mengatakannya sunat berarti dia belum faham Islam, iman, ihsan. Sholat itu wajib. Tapi sebelum sholat kita ngapain? Wudu. Wudu itu kan membersihkan fisik. Tapi adakah kita yang membersihkan badan dan dia juga membersihkan jiwanya saat dia berwudu? Jika itu terlaksana, maka khusyuk langkah pertama itu sudah tercapai.
Jadi kenapa kita was-was di dalam sholat? Itu karena belum melakukan tazkiyatun nafs saat berwudu. Itu sebenarnya, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang sudah melakukan riyadhah, latihan terhadap jiwanya dengan cara membersihkan jiwa, itu dengan sebutan khuluqin azim. Siapa itu? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Qalam ayat 4, ya, surat 68, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad ala khuluq, ya, sungguh berada di atas akhlak yang azim. Kata azim berarti besar dan agung. Azim ini beda dengan kabir. Azim ini lebih menyentuhnya kepada rohani kita. Makanya Allah menyebut azim ini cuma beberapa kali. Rabbul Arsyil Azim, Rabb, pencipta, pengendali, pengatur arasy yang agung. Tapi orang sekarang debat, Allah duduk di atas aras, Allah di atas aras, atau Allah cuma menguasai aras. Itu perdebatannya sekarang. Orang nggak mau memahami apa lafaz azim itu. Orang sekarang berdebat, saya tidak tahu aras itu makhluk atau bukan. Itu perdebatan yang berbahaya, ya. Padahal Allah bermaksud menyebut aras bukan untuk kita berdebat, ini duduk di atas, bertempat di atas. Itu kesalahan arah orientasi beragama. Cuma karena jamaah sebagian sudah terjebak membayang-bayangkan Allah, maka kita juga kadang-kadang harus bahas. Tapi pada pagi ini kita gak akan bahas begitu, Pak, ya. Kita lebih ke arah tazkiyatun nafsnya. Hadis yang sering kita dengar itu jarang orang menyebutkan sumbernya. Setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, orang menyebutkan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu kan satu redaksi. Itu riwayat siapa? Ternyata riwayat ini gak pernah dibahas oleh para asatis, para da'i sepanjang hidupnya. Bahkan dari kecil dia membahas maulid, dia gak tahu itu hadis riwayat siapa. Ya enggak? Udah tahu Pak riwayat siapa Pak? Gak tahu kan? Tuh kenapa tuh gak tahu? Katanya nyuruh belajar dari kecil, dari brojol dan bumi, ya, al-mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Si ustadz yang ngomong begini aja nggak tahu Pak hadisnya, dia nggak mau mencari di mana sumbernya. Ini berarti dia juga membiarkan dirinya dalam jahlun, ya, kejahilan itu, taklid jadinya. Nah, setelah kita teliti, di sini nggak disebutkan rawinya, ya. Itu ternyata ketemu redaksi ini dalam riwayat Imam Malik, riwayat Imam Baihaqi, Imam Tabrani, riwayat Imam Ahmad dengan redaksi yang bermacam-macam. Ada yang kalau di sini liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Ada yang lafaznya yang lain, ya, usliha atau lafaz sejenisnya mahasinal akhlak, ya. Maka agama itu, goalnya beragama itu akhlak yang azim tadi. Maka akhlak yang azim ini meskipun tidak memberikan orang duit, tapi kalau akhlaknya azim, nggak dikasih duit pun orang ridho. Kita ngasih orang duit, orang seneng Pak, tapi kita omongin dasar lo pengemis, gimana Pak? Seneng nggak dia? Maka beda, berbagi itu tanda orang yang suka bersedekah. Tetapi akhlak inilah yang akan mempertahankan ini amal naik gak ke langit. Jadi banyak kita yang memisahkan antara ibadah dengan akhlak, ngaji sama akhlak. Maka sekarang orang banyak belajar yang disebut hijrah, ya. Tapi hijrahnya kok malah jadi galak sama orang tuanya, jadi serem sama jamaah, ya. Jadi suka nyalah-nyalahin orang. Ini kan berarti akhlaknya gagal. Berarti dia belum nemu qad aflaha man zakkaha. Maka teman-teman yang belajar agamanya membuat kita konflik dengan orang, coba dikaji lagi dan ditanya lagi hatinya, ini emang begini agama yang Nabi ajarkan?
Coba tanya-tanya lagi dalam hati itu. Menyalahkan, membenarkan itu bukan urusan kolbu, itu urusan di sini, Pak. Itu beragamanya baru masih sampai di sini. Dalam ilmu akliyat itu disebutkan akal ini tugasnya dua aja, membenarkan atau menolak, menyalahkan. Jadi kalau orang suka nyalah-nyalahin, ini belum dapat ya. Akhlak itu dari sini, dari dalam kolbu, ya.